Wow, Oke, fantastic. Selamat pagi, Mas Rizky. pagi Pak James. Mantap, mantap. Pak James nih Indonesia favorit trainers and speakers ya kan. Nah, Thank saya you. pengen menyapa dulu nih Pak James 300 orang yang ada di kanal YouTube ya. Untuk Yes. mereka supaya di tempatnya masing-masing saat ini ya memberikan virtual applause dan apresiasi yang hangat pada pagi hari ini untuk Indonesia Favorite Trainers and Seminar Speaker, yaitu Pak James Wee. Thank you, Mas Rizky. Dan selamat pagi. Selamat pagi menu lifers seluruh Indonesia. Ya, congratulations, Anda sudah qualify ikut acara hari ini. Dan juga sebelum kita mulai, Mas Rizky, very happy birthday to you ya. Sehat selalu. Thank sehat you selalu. very much, Pak Thank James. you, thank you. Wah, senang didoakan pada pagi hari ini. Makasih Pak Keren. James. Saya juga lihat ada gaya rambut baru nih hari ini. Oke, guys, langsung kita mulai ya. Langsung kita mulai. Waktunya very tight ya. Oke. Topik yang kita pilih hari ini adalah ya practical skills ya, practical skills to achieve your targets faster and better. Oke, jadi saya akan bagi kepada teman-teman ya cara-caranya, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih cepatlah capai target ya. Oke, ya lebih cepat kan lebih bagus, supaya lebih cepat kita capai target, lebih tenang kita ya daripada kita kejar, tunggu, khawatir, gelisah sampai akhir tahun ya. So bagaimana caranya? A few things I want to share with you ya. By the way, teman-teman, seperti biasa Anda tahu lah ya, sudah ikut kesekian kali, silakan catat ya, silakan catat sebanyak mungkin, oke? Karena ini bisa jadi referensi untuk sepanjang tahun ya. Oke. Hal pertama, oh ya, thank you very much Melo Live atas sudah support ya, atas buku saya, thank you so much ya. Oke. Langsung kita mau mulai dengan satu prinsip selling yang penting ya, satu prinsip selling yang penting. Saya yakin banyak antara Anda sudah tahu, tetapi tidak ada salahnya kita review kembali. Oke, number one. Coba lihat gambarnya ya. Nggak bakalan bisa. Oke, selling is not pushing. Oke, poin pertama ya, selling is not pushing. Secara umum begitu. Tetapi teman-teman, kadang-kadang harus dipush, betul kan? Ya, Anda pun tahu sebagai orang sales, kalau kita bilang selling jangan push, itu terlalu muluk ya. Kadang-kadang perlu dipush. Mungkin di awal-awal percakapan jangan dipush. Semakin kita push, orang semakin mundur, betul? Tetapi di bagian akhirnya, waktu dia lagi gelisah untuk make a decision, tanda tangan nggak ya? Ambil nggak ya? Di sana kita perlu push. Oke? Dan ingat, catat ya. Kita push nasabah bukan semata-mata demi kepentingan kita untuk capai target. Walaupun ujung-ujung yes itu tujuannya. Tetapi kita push nasabah untuk tanda tangan dan bayar premi demi keluarganya dia, demi masa depan dia. Oke ya, demi kesejahteraannya. Jadi kalau kita push dia demi dia, kita punya hak moral untuk push. Karena kita utamakan kepentingan dia dan keluarganya. Tapi kalau kita push dia demi kepentingan kita sendiri, kayaknya nggak nyaman, energinya nggak pas. Betul ya? Jadi kita mau push pun serba salah. Kita push, terlalu pushy, nggak push, nggak beli. Betul, kita push kayaknya terlalu maksa. Betul ya? Tapi kalau kita maksa dia, demi dia, is okay. Sama seperti orang tua maksa anak minum obat. Kan demi anaknya. Betul kan? Jadi orang tua tetap akan paksa, tetap akan suruh anaknya minum obat karena orang tua tahu ini demi anaknya supaya tidak penderitaannya, meriangnya, panasnya segera sembuh, betul? Demi dia. Okay? So yes, sometimes you have to push, but it is at the end of the sales process, not in the beginning. Okay? Ya. So, secara umum saya mau sampaikan selling is not pushing. Okay? Semakin Anda push, semakin orang mundur, ya. Atau semakin orang Anda push, semakin dia bertahan. Seperti gambar ini, ya. Si sumo wrestler, dia lihat si anak kecil, gue mau lihat lu push sampai kapan, betul kan? Ya, nggak bakalan bisa, ya. Jadi kalau Pak Jin, kalau selling bukan pushing, selling itu apa? Coba lihat gambar kedua. Coba lihat gambar ini. Gambar ini, silakan Anda lihat. Sangat mengundang, betul? Dari segala sisi
ini mengundang banget loh. Ya, dari tata ruangannya, dindingnya kayu, ya begitu cozy, betul. Ranjangnya ditata sedemikian rupa sehingga begitu enak dilihat, begitu mengundang, menghadap pantai lagi, laut lepas lagi. Coba lihat tuh, ya, nggak ada pulau-pulau di sini, nggak ada bukit-bukit di sini, plong banget. Oke, jadi gambar ini, segala aspek dari gambar ini mengundang, betul. Dan kita lihat gambar ini aja, tubuh kita jadi rileks banget, betul. Tubuh kita rileks banget. Dan respons kita lihat gambar ini, respons kita adalah, ya enak banget, kapan gua ada kesempatan ke sini ya. Betul kan? Respons kita adalah, ya buset enak banget, mau dong, betul kan? Langsung kita, aduh seandainya waktu gua bebas gua pergi dah. Betul kan ya? Okay, so selling is like that. Jadi selling bukan pushing, teman-teman. Selling bukan pushing. Selling is enticing. This is the word, enticing. Oke, ya. Enticing itu adalah mengundang dengan menggoda. Ya, menggoda ya dengan kasih umpan gitu loh. Oke, enticing. Jadi kalau push itu ibaratnya kita dorong kan. Ya, semakin dorong orang semakin mundur dong. Kalau enticing itu ayo sini, ayo sini, ayo sini, ayo lebih dekat. Itu. Ya, jadi sehingga kalau kita begini, nasabah yang datang ke kita, nasabah yang lebih dekat ke kita, oke? Dan effort dari kita, push perlu tenaga karena dia lawan balik. Tapi entice nggak pakai tenaga, pakai otak, pakai otak, oke ya? Nah, right? So dan Anda dan saya tahu, semakin push semakin berat, semakin entice semakin gampang, betul? Yes, so the skill that you need to sell better is your ability as a salesperson to entice the prospect. Oke, jadi pertanyaan saya, apa umpan yang Anda berikan, apa manfaat yang Anda berikan kepada si nasabah sehingga menggoda dia untuk datang, membuat dia untuk pengen lebih dekat, pengen lebih tahu, pengen dapat manfaat dari Anda. Betul kan ya? Umpan apa yang Anda pasang? Sepanjang tahap sales proses loh, sepanjang tahap sales proses. Sehingga setiap tahap Anda bicara, dia tambah mau. Dia tambah mau, dia tambah mau. Itu kuncinya. Oke, itu kuncinya ya. Dan semakin kita tidak punya kemampuan untuk entice, semakin kita terpaksa harus push. Dan Anda dan saya tahu, pushing itu very frustrating untuk dua pihak, betul? Satu ini pushing nggak kunjung berhasil, ini aduh lu ganggu banget sih, betul kan ya? Oke. Tapi ini enak banget, ini enak banget. Si orang hotel, pokoknya dia tata ruangan bagus-bagus, dia post gambar ini, udah dia tunggu aja orang yang respon. Betul kan? Kenapa? Dia tahu gambar ini cukup menjual, gitu loh. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah, silakan Anda catat, dan ini merupakan PR, apa yang Anda pasang, apa yang Anda tawarkan, apa yang Anda sampaikan. Sehingga dengan perkataan Anda aja udah cukup menjual untuk dia datang. Oke, nanti saya akan kasih beberapa contoh. Oke ya, tapi prinsipnya adalah ini. Oke, always remember this. Saya kalau jualan nggak pernah mau push orang. Saya kalau jualan nggak pernah mau push orang. Oke, selling is enticing. Ya, selling is enticing. Oke, right? So ini poinnya ya. Jadi enticing itu adalah sekali lagi ya, memancing, ajak dia lebih mendekat, menggoda itu dengan memberikan umpan yang positif, umpan yang dia rasa bermanfaat. Nanti saya akan bahas, oke ya. Nah, ini effort jauh lebih kecil dibanding dengan kita push orang ya, dan suasana jauh lebih positif dibandingkan dengan kita push orang ya. Dan ini kalau push, sekali lagi, perlu tenaga. Kalau entice, perlu creativity. Ya, kreatif. Oke, ya. Jadi kita harus putar otak supaya pancing orang dekat datang ke kita. Oke, nanti kita bahas. Oke. Nah, teman-teman, selalu saya tanyakan, ini prinsip kedua ya, dalam selling. Selalu saya tanyakan, enakan mana kalau kita jualan? Secara umum. Oke. Apakah lebih enak kita prospek orang yang dasarnya sudah kenal kita, atau kita prospek orang yang sama sekali nggak kenal kita? Enakan mana? Yang biru atau yang merah? Yang biru adalah orang yang sudah kenal kita,
Dan merah ada orang yang sudah kenal kita, namun dengan beberapa alasan apapun alasannya masih belum beli dari kita. Tapi dasarnya dia udah kenal kita. Oke? Atau yang merah adalah orang yang sama sekali belum kenal kita, kita mulai dari nol. Ya, jadi kalau menurut saya secara pribadi, kalau mau lebih cepat closing, yang biru dulu. Oke, kalau lebih mau cepat closing, yang biru dulu. Ya. Of course, bukan biru melulu dan sama sekali nggak ada merah. Harus pelan-pelan juga harus berkembang ke merah. Tapi kan judul kita adalah how to achieve your targets faster kan, faster and better kan. Kalau mau faster and better ini dulu deh, ya. Jadi saya usulkan teman-teman, ya, 6 bulan awal from now until June kita kejar yang biru dulu. Nasabah-nasabah atau orang-orang yang dasarnya sudah kenal Anda dulu. Oke? Kalau itu sudah dikuras sampai habis, sudah diperas sampai habis, barulah cari orang-orang yang belum kenal kita. Oke, karena kita mau cepat. Ya, oke. Next, jadi kalau kita sepakat yang biru itu dari mana Pak James? Ada beberapa sumber. Oke, beberapa sumber ya. Nah, ini mulai konten kita. Sumber pertama, saya usulkan kepada Anda, kalau mau lebih cepat closing, carilah your active customer, ya, prospek lagi ke your active customer, tawarkan lagi kepada your active customer. Oke, paling mereka sudah beli dari saya, iya. Dan karena mereka sudah beli dari Anda, positifnya adalah mereka sudah kenal Anda. Satu, betul? Dan kedua, sampai mereka sudah beli sama Anda, positifnya adalah mereka sudah percaya kepada Manulife. Betul kan? They trust Manulife. That's why they buy from you. From Manulife. The product is Manulife. Oke ya? Jadi dia sudah kenal dengan Anda, dia sudah trust dengan Manulife. Ketiga, bukan cuma sudah kenal sama Anda, cukup berkenan sama Anda. Dari sisi suka maupun percaya. Atau bahkan kasihan sama Anda, sehingga dia berkenan beli dari Anda, betul? Oke, jadi sudah kenal sama Anda, udah cocok, udah berkenan, udah percaya, atau bahkan sudah kasihan sama Anda, supaya dia beli sama Anda, dan dia trust Manulife. Oke, dan ada lagi plus. Sampai dia beli dari Anda, berarti poin berikutnya adalah orang ini sudah insurance minded, betul? Jadi Anda tidak perlu educate dia soal insurance lagi kan? Dia sudah insurance minded, betul? Oke? Dan dia sampai beli, berarti dia cukup cintai keluarganya sampai dia rela keluar duit loh untuk bayar premi. Betul kan? Pasti ya uang yang dia bayar buat premi bisa dia buat happy-happy, betul? Tetapi dia berkorban untuk bayar premi. Berarti tingkat kesadaran, tingkat kecintaan keluarganya cukup tinggi. Sampai dia rela pakai uang yang bukan kecil untuk bayar premi. Oke, ya. Jadi orang ini dalam segala hal sudah cocok untuk Anda, sudah cocok untuk asuransi. Oke, ya. Dia udah insurance. Dan lagi. Sampai dia sudah beli, berarti terbukti dia punya daya beli. Oke? So, your active customers, nasabah-nasabah Anda, ya, itu adalah orang-orang yang paling cocok untuk ditawarkan lagi. Oke, karena mereka sudah memenuhi semua syarat, ya. Dan mereka paling cocok dan paling cepat untuk closing. Oke, so go to your list of active customers. Oke, ya, poin pertama ya, ada banyak sekali jurus ya. Jurus pertama adalah cari aktif nasabah Anda, ya. Ini poinnya. Contact your happy and active clients. Oke, ya. Happy berarti setelah dia beli dari Anda masih in touch sama dia. Anda masih kontak sama dia. Oke, Anda masih ucapin selamat ulang tahun, ya. Anaknya wisuda, Anda juga ada ucapan selamat, betul? HUT pernikahan, Anda ada ucapin selamat dan sebagainya. Oke, ya, oke. Dia pindah rumah, Anda kasih sesuatu, gitu kan ya, sehingga dia happy dengan Anda. Dia sudah ya cukup berkenan sama Anda. Oke, ya. Bahkan melalui pelayanan Anda dengan dia, ya, dia lebih suka dengan Anda, tambah
tambah trust dengan Anda. Mungkin dia ada pertanyaan dan Anda respon dengan cepat, betul? Dia ada masalah dengan polisnya, Anda bantu dia, ya. Dia nggak ngerti, Anda tanya ke pusat, Anda kasih penjelasan dan sebagainya, sehingga dia happy sama Anda dan dia aktif sama Anda, ya. Nah, this is what you do terhadap your active customers yang happy nasabah, ya. Satu, buatlah daftar. Siapa saja nasabah yang sudah beli dari Anda, siapa saja nasabah yang masih aktif chit-chat sama Anda, WA sama Anda, kontak sama Anda, sekali-sekali ketemu sama Anda, siapa yang nasabah yang happy dengan pelayanan Anda. Jadi buat daftar. Semua nasabah Anda buat daftar. Dari nasabah Anda itu dikasih tingkat prioritas. Prioritas nomor 1 adalah nasabah-nasabah yang bahagia, senang dengan pelayanan Anda selama ini. 1. Yang paling happy. Ada duit nggak suka sama Anda percuma. Betul kan ya? Ya. Jadi 1 adalah suka sama Anda, appreciate sama Anda. Karena selama ini Anda melayani dia dengan cepat, tepat, senang, dan sebagainya. Ya. 1. Nasabah Anda yang suka, bahagia dengan Anda. Kedua, nasabah Anda yang masih aktif TikTok sama Anda, tanya-tanyaan sama Anda, sapa-sapaan sama Anda. Urutan ketiga adalah nasabah yang punya daya beli. Ya, nasabah yang dalam kondisi pandemik ini justru penghasilannya agak meningkat sedikit. Usahanya lagi laris manis. Misalnya, ada kan orang seperti itu, ya. Barulah dia the rest of your existing nasabah. Jadi ini poin pertama adalah khusus untuk nasabah-nasabah Anda, ya. Entah nasabah Anda 20 orang, 50 orang, 100 orang tergantung, ya. Dan semakin lama Anda di karir ini, semakin lama Anda di bisnis asuransi, list nasabah Anda semakin banyak, betul kan? Ya. Dan itu semua adalah modal buat Anda untuk tahun-tahun ke depan. Maka nasabah yang ada, Anda harus aktif dengan mereka, ya. Jangan mentang-mentang sudah closing, Anda sudah nggak follow up lagi, udah nggak sapaan lagi, enggak, ya. Anda harus tetap aktif karena order-order berikutnya dari mereka. Ya. So, make a list of your nasabah, kasih urutan prioritas. Prioritas nomor paling tinggi ada nasabah yang happy sama Anda, prioritas berikut adalah yang aktif sama Anda, prioritas nomor 3 adalah yang daya belinya tinggi, baru prioritas keempat adalah yang sisanya. Ya, make a list. Identify again. Ya, untuk masing-masing nasabah itu, lihat polis apa yang dia sudah beli dari Anda. Lihat polis apa yang sudah dia beli dari Anda, dan dari sana Anda catat 2 hal. Apakah polis yang dia sudah beli dari Anda dari segi UP, dari segi uang petanggungan, dari segi pelindungan mencukupi atau tidak? Cukup untuk lindungi dia dan keluarga dia enggak? Betul? Jangan asal ambil polis. Ambil asuransi jiwa. Tetapi kalau uang petanggungannya tidak cukup untuk melindungi keluarganya, sama aja bohong, betul? Ibaratnya beli payung, tapi payungnya di atas hanya 1/4 ada kain, 3/4 nggak ada kain, tetap kena hujan sih. Betul kan? Betul kan? Jadi banyak orang beli payung, tapi kainnya sepotong doang. Ya, untuk apa? Tetap bocor, tetap basah, gitu ya. So, cek. Apakah dia sudah beli asuransi dari Anda? Ya. Tetapi apakah uang petanggungan itu mencukupi pelindungan buat keluarganya? Kalau tidak cukup, berarti untuk nasabah ini perlu ambil produk yang sama, tetapi top up. Top up lagi. Betul kan? Berarti uang petanggungannya ditambah. Nah, ini paling gampang. Ini adalah produk yang paling gampang dijual kepada nasabah ini. Kenapa? Dia sudah pernah punya produk ini. Berarti dia sudah mengerti produk ini, dia sudah suka dengan produk ini, dia sudah rasa dia butuh dengan produk ini, cuma kain di atas payungnya nggak cukup. Tinggal tambah kain aja, betul? Kan dia sudah punya payung. Untuk apa suruh dia beli 1 payung lagi, betul? Payung ini yang sama, kainnya ditambahin. Gitu aja. Kan cepat.
Daripada suruh dia payung ini setengah, terus suruh dia beli satu payung lagi, dia rasa nggak butuh, payung ini aja belum lengkap, betul kan? Oke, jadi cari celahnya. Celah pertama adalah sudah punya polis, tetapi uang petanggungannya tidak mencukupi. Ini sekedar top up, cepat banget closingnya, cepat banget. Karena tidak perlu jelasin produknya, Anda bilang, Bu, nanti saya kasih lihat, kasih tahu, oke ya? Atau kalau Anda lihat, oke, produk yang dia beli sudah mencukupi, tetapi dia hanya ada proteksi jiwa. Dia belum ada proteksi mungkin dana untuk program untuk dana hari tua, ya, program pendidikan buat anaknya dan sebagainya. Betul ya? Jadi kayaknya dia masih ada 2-3 produk yang dia belum punya. Itu celahnya. Tawarin dia. Itu namanya cross sell. Kalau produk yang sama suruh dia top up, itu namanya upsell. Upsell ya, dari small ke medium, medium ke large, tapi produknya sama, itu upsell. Ya, tapi kalau dia sudah beli live, belum ada dana hari tua atau belum ada program pendidikan, itu suruh dia beli produk yang lain, itu namanya cross sell. Cross sell ya. Saya sudah beli burger, suruh saya beli french fries. Itu kan cross sell. Oke ya. Jadi tergantung. Anda lihat di nasabah Anda yang sudah happy dengan Anda, sudah senang dengan Anda, sudah berkenan sama Anda, masih aktif TikTok dengan Anda, kira-kira apa yang harus Anda tawarkan ke dia? Apakah top up atau apakah cross sell? Oke, ya. Dari sana Anda harus ciptakan problem. Anda harus mention problemnya. Oke, contoh nih. Pak Rudi, yes Pak, kita ngobrol-ngobrol aja. Pak, saya lihat Bapak sudah punya proteksi ya Pak ya, dan Bapak sudah punya program live ya Pak ya, dengan uang petanggungan sekian ratus juta ya Pak ya. Nah, kita kasih tahu dia dulu bahwa dia udah punya produk. Ya, dia sudah punya. Dia pasti akan dengan bahagia bilang, ya. Jadi Pak Rudi, saya lihat Bapak sudah ada program asuransi jiwa ya Pak ya, dengan uang petanggungan 500 juta ya Pak ya. Ya, sudah punya tuh. Saya beli tahun kemarin kan dari kamu. Iya Pak, iya. Saya senang loh Bapak sudah punya. Nah, dengan buka percakapan kayak gini, kan dia tenang. Oke, dia tenang. Ya, Pak, bagus ya Pak ya, sudah programnya. Saya senang loh Pak, Bapak appreciate ya, dan Bapak sudah siapkan ya untuk keluarga Pak, appreciate, hebat Pak, hebat. Tidak banyak orang mengerti yang gini-gini loh. Ya baguslah, oke lah, enggak lah, kita tanggung jawab saya lah, gitu kan? Jadi nyaman kan? Oke, Pak Rudi, saya sedang hitung-hitung Pak ya, uang petanggungan Bapak ya untuk keluarga, dan ini Paknya ya, lihat ekspresinya ya, lihat kontak matanya ya, Pak Rudi, I think you have a problem Pak. Pause. Pak Rudi, I think you have a problem, Pak. Oh ya? Problemnya apa? Nah, Pak Rudi, jangan kasih tahu problemnya dulu. Jangan kasih tahu problemnya dulu. Ya, Pak Rudi, I think you have a problem now. Anda sudah bisa lihat umpannya? Anda bisa lihat umpannya? Pak Rudi, I think you have a problem now. Oh ya? Problemnya apa? Dia yang gelisah, betul? Yang gelisah. Nah, Pak Rudi, ya saya mau jelaskan kepada Bapak problemnya, dan tenang aja saya ada solusinya Pak, tenang aja saya ada solusinya, cuma Pak saya perlu waktu 10 menit sampai 15 menit untuk kita diskusi tentang hal itu Pak. Pak Rudi sekarang ada waktu nggak? Kalau nggak ada waktu nggak apa-apa, kita atur waktu lain kali aja ya, besok atau lusa kita ngobrol-ngobrol santai-santai 10 menit atau 15 menit. Ya udahlah, jangan sekarang lah, sekarang saya lagi sibuk ya, lagi ada tamu nih ya. Oke, nggak apa-apa Pak, justru saya nggak mau sekarang Pak ya, kalau Bapak nggak convenient jangan sekarang Pak. Besok pagi atau siang Pak, kita diskusi Pak tentang problemnya Bapak, dan saya ada solusi. Kira-kira dia datang nggak? Kira-kira dia datang nggak? Banyak orang sel, Pak, berita baik Pak, kita sekarang di Manulife ada promo loh Pak. Gua nggak butuh. Aduh, promo gue kalkula duit lagi, betul kan? Jangan tolak. Walaupun Anda kasih dia promo, dia rasa, aduh, gue nggak butuh bayar premi lagi, nggak mau, betul kan ya? Tetapi kalau Anda bilang, Pak, Bapak sudah punya polis kan? Iya. Punya live kan? Iya. Udah proteksinya 500 juta ya Pak? Ya, iya. Hebat loh Pak, salut loh Pak. Iya, baru iyalah, memang tanggung jawab saya. Dia udah ngaku loh, itu tanggung jawab dia. Oke, baru ini Pak, saya lagi lihat-lihat ya Pak, saya lagi hitung-hitung, Pak, I think you have a problem Pak. I think you have a problem. Oh ya, problemnya apa? Problemnya apa? Dia masih penasaran. Jangan kasih tahu problemnya.
Karena momen yang Anda telepon may not be the right time to talk to him. Betul kan ya? Oke, maka problemnya apa? Maka dari itu Pak, tenang aja Pak. Saya pun sudah ada solusinya. Ada lega kan? Dia ada problem, saya ada solusi. Betul? Dengan itu dia udah lega, tapi dia masih penasaran problemnya apa. Ya kan? Nah, itu saya perlu jelaskan Bapak, kita TikTok aja lah, ngobrol-ngobrol 10 sampai 15 menit ya. Nah, dari sana Bapak clear lah. Bapak clear problem. Tenang aja Pak, saya ada solusinya Pak. Oke. Cuma jangan sekarang, mungkin Bapak lagi sibuk ya. Kapan ada waktu Pak? Besok siang atau besok before lunch atau after lunch kita ngobrol-ngobrol by phone aja. 10 menitan aja kok Pak. Ya, 10 menitan. Kalau gitu besok sore deh. Oke Pak, saya Bapak besok sore saya ceritakan problemnya. Untung saya ketemu loh problemnya. Bapak kan belum tahu ya. Untung saya ketemu problemnya Pak. Saya akan ceritakan problemnya dan saya ada solusi. Oke Pak ya. Besok sore kita ngobrol ya. Beres. Oke. Itu mention a problem. Problem itu umpan. Banyak orang sales tidak mau mention problem. Dia maunya mentionnya diskon, promo. Oke, setelah ada problem, baru dia rasa oke, jadi harus gimana dong? Baru Anda tawarin solusi Anda. Anda tawarin solusi Anda. Oke, kalau dia sudah terima solusi, umpan terakhir untuk mendorong dia buat keputusan sekarang adalah promo itu. Promo itu disimpan sebagai umpan terakhir untuk dorong dia. Itu kartu as yang Anda simpan untuk mancing dia, tanda tangan. Betul kan? Tanda tangan SP. Promo itu kartu as. Jangan buka percakapan dengan lempar kartu as. Kartu apa lagi yang Anda punya? Nggak ada lagi, betul? Oke. Jadi promo itu Anda simpan. Kalau promo saya simpan. Sampai dia sudah mau beli, dia lagi pikir-pikir, khusus untuk Bapak, kalau bulan Maret, ini promonya. Oh ya, ini promonya. Iya Pak, ini promonya. Udah ambil aja Pak, mumpung ada promo. Nah, ujung-ujung baru lepas promo. Jangan pakai promo sebagai umpan. Oke, sudah gigi promonya loh, gimana? Apa peluru dia lagi? Betul kan? Oke ya? So, ini yang Anda lakukan terhadap kelompok pertama. Alias, nasabah-nasabah yang sudah pernah beli dari Anda dan sudah happy dengan Anda. Oke, PR nomor 1. PR nomor 1 terhadap yang ini. Terhadap your active customers. Oke. Buat daftar, buat urutan 1 2 3 4, siapa di 1, siapa di 2, siapa di 3, siapa 4. Cari celahnya apakah perlu di top up, upsell atau cross sell. Oke, sebut problemnya. Kasih tahu bahwa dia bahwa dia ada problem, tapi jangan jelaskan problemnya. Untuk mengetahui problemnya, kita ngobrol lagi nanti, waktu Bapak lagi senggang. Oke ya, dan kasih buat dia tenang, saya punya solusi Pak. Tapi jangan kasih tahu dia solusinya. Oke, kasih tahu, jabarkan problemnya dan solusinya di percakapan berikutnya. 10 menit di mana dia lebih santai, not in a rush, baru kita ngomong. Oke ya, itu pertama. Kedua, your sleeping customers. Oke, sleeping customers adalah orang-orang yang sudah pernah beli dari Anda, tapi sudah cukup lama, setahun, 1,5 tahun, tidak beli lagi dari Anda, dan kayaknya sudah lama kita nggak kontak sama mereka. Itu sleeping customers. Tapi dia pernah beli dari Anda. Sampai dia pernah beli dari Anda, berarti dia sudah kenal Anda, dia sudah waktu itu dia berkenan sama Anda, dan dia percaya, trust dengan Manulife, dan dia punya daya beli. Betul? Dia pernah beli dari Anda. Ya, cuma sudah lama kita nggak kontak-kontakan. Dan kalau kita nggak kontak-kontakan dengan pelanggan kita, salah kita. Kita lupa. Ya, namanya udah tersembunyi di mana gitu, tersimpan di mana gitu ya. Kita cari. Oke? Ini adalah sleeping customers. Itu pun biru. Kenapa? Mereka udah kenal Anda. Oke, nah terhadap sleeping customers Anda, nasabah-nasabah Anda yang sudah tidur, udah lama, udah nina bobo kayak Sleeping Beauty, 100 tahun nggak disentuh. Oke, buatlah daftar lagi. Make a list of your sleeping nasabah, sudah lama nggak dikontak. Cari tahu kenapa kita stop kontak, kenapa kita putus hubungan. Kenapa? Apakah karena ada satu kesalahan, atau karena miss sesuatu, atau terlupakan, atau apa? Oke, ya. Atau mungkin kondisi ekonominya lagi susah, whatever. Oke ya. Cari tahu kenapa kita stop.
Dan sekali lagi, untuk nasabah-nasabah ini, silakan analisa apa produk yang dia pernah beli dari Anda dan uang petanggungannya. Dan kemudian sama seperti yang kelompok pertama tadi, ya, cari celahnya. Apakah mau upsell atau mau cross sell, dan kontak dia, sapa-sapa kembali, ya, basa-basi kembali, kemudian ceritakan problemnya. Oh ya, problem apa? Nah, maka dari itu Bu, karena kita sudah lama nggak kontak, jangan sekarang lah. Mendadak saya telepon Ibu, ceritakan problem nggak enak kan Bu ya, santai-santai aja ya. Yuk kita cari waktu, kapan Ibu ada waktu, saya ceritakan. Tapi tenang Bu, saya ada solusi. Oh ya, apa solusinya? Nanti kita ceritalah 10 menit lah, besok atau lusa Bu. 10 menit santai-santai sambil minum kopi, kita by phone aja Bu. Itu kan? Gampang kan? Santai kan? Nah, tarik balik sleeping customers Anda. Oke? Saya agak cepat sedikit karena masih ada beberapa kategori dan kita mau buka sesi untuk tanya jawab ya. Nah, kelompok ketiga yang Anda bisa follow, ini juga termasuk sarung tangan yang biru. Oke, adalah almost deal. Apakah pernah terjadi ya tahun 2021 ada prospek-prospek yang Anda sudah follow up dengan mereka, dia sudah tanya, Anda pun sudah jawab, Anda sudah kirim proposal dan sebagainya, ya, dan kelihatannya sudah hampir deal nih, sudah hampir deal, tapi dengan apapun alasannya, suaminya lah tidak suka lah, istrinya nggak setuju lah dan sebagainya, tiba-tiba ada pengeluaran mendadak lah, akhirnya sudah mau deal, kita udah ngecas, akhirnya dia bilang, tak jadilah karena ada pengeluaran, besok-besok aja deh. Dan kita, ya, gitu kan. Bahkan kita sudah kasih tahu leader kita sudah kasih tahu rekan-rekan ini, kayaknya ini closing deh. Tapi ujung-ujung nggak jadi. Ada kan? Pasti ada. Sebagai orang sales pasti ada. Oke, nasabah-nasabah yang kita sudah kontak dia sudah follow up, dia sudah tanya, kita sudah jawab, sudah ada hubungan, sudah ada interaksi. Tapi nggak jadi. Nah, nasabah-nasabah kayak gini, 2021 maupun yang almost deal-nya 2020. Oke, yang almost deal-nya 2020 ini bisa kita follow. Oke. Satu. Sekali lagi, make a list. Siapa saja nasabah-nasabah yang hampir deal di 2021 maupun 2020. Hampir deal. Oke. Ya, ini adalah kelompok ketiga ya. Kelompok satu adalah active customer, kelompok kedua adalah sleeping customer. Berarti kelompok satu dan kedua adalah nasabah kita. Oke. Ini kelompok ketiga adalah belum jadi nasabah, hampir jadi nasabah. Ya, siapa saja yang hampir jadi nasabah, analisa kenapa mereka tidak jadi beli. Analisa kenapa mereka tidak jadi beli, ya kan, kemudian cari tahu lagi gap-nya. Oke, apa yang dia belum punya, waktu itu produk apa yang dia mau ambil, tapi nggak jadi. Ya, cari tahu waktu itu produk apa yang dia mau beli dan tidak jadi beli. Oke, sebut problemnya, buat janji pertemuan, jelasin solusinya. Oke, ya. Dan selalu Anda punya umpan terakhir ya untuk memancing dia closing. Ya, oke. Ya, jadi ini adalah kelompok ketiga. Kelompok ketiga adalah nasabah-nasabah yang hampir deal. Teman-teman, kalau kita bahas kelompok pertama, active customer, kelompok kedua, sleeping customer, kelompok ketiga, almost deal customer. Kiranya lebih nyaman buat kita, lebih mudah buat kita, dan lebih cepat buat kita untuk closing tiga kelompok ini daripada kita cari nasabah baru yang sama sekali nggak kenal kita dan kita harus berjuang lagi dari nol, betul? Jadi kalau mau lebih cepat, silakan kejar nasabah 1, 2, dan 3, tetapi jangan pakai push, pakai entice. Pakai enticing. Enticingnya adalah, Pak, saya sudah lihat proteksi Bapak, Pak, you have a problem loh, Pak. You have a problem. Oh ya, problemnya apa? Nah Pak, kita ketemulah ya 10 menit by phone. Nanti saya cerita dan tenang Pak, saya ada solusi buat Bapak. Itu enticing banget, betul? Enticing banget kan? Saya nggak push kan? Saya nggak push. Bahkan dia tanya saya apa problemnya dan apa solusinya, malah saya nggak mau kasih tahu. Saya nggak mau kasih tahu. Saya bilang sini. Ya, ada bangku di sana. Kita duduk di sana sambil ngobrol-ngobrol. Betul? Maksudnya jangan ngomong sekarang di tempat ini nggak nyaman, di waktu ini nggak nyaman. Nanti kita cari waktu besok atau lusa, santai-santai 10 menit. You ngopi di rumah, saya ngeteh di rumah. Kita ngobrol-ngobrol aja. Betul kan?
kita cari tempat yang lebih nyaman, waktu yang lebih nyaman, ngobrol santai-santai. Enak nggak? Itu enticing banget kan? Gitu loh. Banyak orang sales, mentang-mentang nasabah tanya, yuk jelasin, dan nasabah bilang, begitu dia sudah tahu jawabannya, dia bilang, wah tuh, saya ada lagi pertemuan, nanti aja deh ya, hilang dia. Betul? Karena Anda terburu-buru, Anda tidak pakai teknik enticing. Ya, oke. Next, teman-teman. Nah, ada nasabah-nasabah yang bilang bukan sekarang, tidak sekarang. Oke, ya. Ini. Kadang-kadang kita sudah nawarkan sesuatu kepada nasabah, proposal sudah dikasih, ya. Tapi dia bilang jangan sekarang deh. Sekarang bisnis lagi sepi, betul? Jangan sekarang deh, baru pengeluarannya banyak, betul? Nah, ini berarti agak berbeda ya dengan kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga itu tinggal senggol aja udah tanda tangan tuh, udah dekat banget. Tapi ini belum. Ya, katakan kalau jarak 100 meter, yang kelompok ketiga tadi yang almost deal itu 100 meter sudah di posisi 95. Ya, tinggal ya 5 meter aja closing. Nah, kalau yang 4 ini, yang not now ini bisa jadi di posisi 70 meter. Ya, masih ada 30 meter untuk diperjuangkan, atau di posisi 50 meter baru separuh jalan aja. Oke ya. Nah, jadi itu adalah not now. Tapi sudah kontak sama kita sudah cerita sama mereka, kita udah kirim proposal, kita udah cari tahu anaknya berapa dan usianya berapa dan sebagainya, betul ya. Tapi dia bilang jangan sekarang deh, ya. Saya simpan dulu nanti besok-besok. Nah, oke, ini adalah nasabah-nasabah. Make list nomor 4, daftar nomor 4 ya. Ini adalah daftar nomor 4. Siapa saja yang pernah Anda kontak, kirim proposal, ya TikTok dengan mereka, tetapi mereka bilang jangan sekarang lah. Ya, dan itu di posisi dia setengah jalan. Oke, cari tahu kenapa waktu itu dia bilang jangan sekarang. Waktu tahun 2021, kenapa dia bilang jangan sekarang? Dan kalau Anda sudah tahu alasan di mana dia bilang jangan sekarang, Anda kontak mereka, ya cari tahu ya, cari tahu. Dan Anda kontak mereka untuk jelaskan, nah tahun lalu jangan sekarang. Tahun ini adalah waktu yang tepat. Ada waktu yang tepat. Oke, adalah waktu yang tepat. Ya. Oke, waktu yang tepat. Dan Anda bisa pakai biaya hidup akan meningkat loh, Pak. Harga BBM akan naik. Kalau harga BBM naik, harga semua barang akan naik. Karena semua barang dikirim pakai BBM. Betul kan? Mau pakai truk, mau pakai kapal, mau pakai kereta, betul ya? Mau pakai pesawat, semua pakai bensin. Betul kan? Bahan bakar. Nah, jadi semua barang akan naik seiring dengan harga BBM naik. Dan orang sudah 2 tahun nggak naik harga. Orang sudah 2 tahun nggak naik harga. Dengan bahagia pakai kenaikan BBM sebagai alasan untuk naikin harga, betul? Ya kan? Walaupun mungkin produknya nggak nyangkut dengan, nggak ada hubungan dengan kenaikan BBM secara signifikan, tapi aji mumpung, betul? Mumpung harga semua naik, kita naikin aja dah. Kenapa? Yang lain naik juga kok, betul? Karena kalau saya nggak naikin harga, biaya hidup saya naik loh, betul kan? Biaya operasional saya naik loh. Mau nggak mau harus naikin, betul kan? Ya jadi, Pak, harga bakalan naik loh. Mumpung harga belum naik, cepat-cepat ambil polis, Pak. Cepat-cepat ambil polis. Oh ya, bayar preminya dulu, Pak. Ya. Gitu. Jadi ada alasan. Oke, ada alasan ya. Jadi tahun lalu waktu belum tepat, sekarang waktu tepat. Apapun alasannya, ya cari tahulah ya. Tahun lalu dia lagi buka usaha, baru mulai usaha. Nah, usaha sudah jalan 1 tahun, sudah relatif lancar. Ini waktu yang tepat, betul? Ya. Tahun lalu ada pengeluaran renovasi rumah, ya renov sudah selesai. Yuk sekarang dananya dialokasikan untuk ini. Ya, harga BBM naik itu akan mendorong semua harga naik, ya kan? Nah itu juga momentum now. Jadi harus ciptakan alasan why now, dan why now ini harus ada kaitan dengan tahun lalu dia bilang not now. Betul? Renov rumah nggak ada duit. Ya sekarang renov rumah udah kelar kan. Bangun usaha belum ada duit. Ya sekarang usaha udah jalan kan. Gitu loh. Oke. Jadi kaitkan. Oke. Setelah itu baru kembali pakai jurus ya, ketemu gapnya. You have a problem, I have a solution. Kita ketemu yuk. Besok jam 2 ngobrol 10 menit gitu loh. Oke. Jadi ini yang beda. Ini yang berbeda. 1, 2, 3 ini yang berbeda. Oke. Terutama 2 dan 3. Ini adalah untuk nasabah yang bilang not now. Berarti kalau dia bilang not now,
dia sebenarnya sudah bilang, actually produknya cocok, sebenarnya produknya cocok, sebenarnya harganya juga cocok, cuma saya aja belum punya daya beli saat ini, tahun lalu. Betul kan? Atau 2020. Nah, pasti ini banyak karena sebagai orang sales lebih banyak penolakan kayak gitu-gituan daripada closing, betul? Jadi untuk satu closing yang Anda punya, pasti punya 5 yang dengan alasan not now, betul kan? Jadi kalau tahun lalu Anda punya 20 closing, berarti Anda di daftar Anda sudah ada 100 nasabah, calon nasabah yang bilang not now. Betul kan? Ya kan? Nah, ada tuh. Bank nama Anda banyak tuh. Nah, ini hangat kan? Ini hangat. Ya. Oke. Next, ya. No show. Nah, ini nomor 5, no show. Oke, sudah hampir mendekati jurus-jurusnya ya akhirnya. No show adalah nasabah-nasabah tahun lalu, tahun 2020, yang Anda sudah buat janji pertemuan, Anda sudah buat janji ngobrol-ngobrol, tetapi dia nggak muncul. Dia nggak muncul. Oke, ya, di PHP. Nah, nasabah-nasabah yang mem-PHP-kan Anda dengan tidak muncul. Follow up, dia nggak kontak dan sebagainya. Oke, siapa mereka? Sapa mereka dengan ceria. Sapa mereka dengan ceria. Nah, khusus untuk kelompok ini, jangan ceritakan problem. Oke? Karena dia muncul juga enggak. Betul kan? Tahun lalu muncul juga enggak. Anda baru sapa dia, langsung mau cerita masalah. Aduh, antipati lagi, betul? Langsung ilfeel, betul kan ya? Jadi untuk nasabah-nasabah ini, siapa saja yang tahun lalu kita belum berhasil berlanjut, ketemu juga enggak, bahas lebih dalam juga enggak, kirim proposal aja belum, betul ya? Oke. Nah, sapa mereka dengan ceria, dan ceritakan mereka sesuatu yang exciting. Ceritakan kepada mereka sesuatu yang exciting. Bu Rina, tahun lalu kita nggak jadi ketemu ya Bu ya. Mungkin ada hikmahnya juga Bu ya. Tahun lalu kita nggak ketemu, mungkin ada hikmahnya, dan Ibu Rina juga sehat sekarang ya. Bu, sekarang ada berita yang lebih exciting, yang lebih bagus daripada tahun lalu loh Bu. Nah, berita yang exciting, yang lebih bagus daripada tahun lalu. Oh ya, apa yang bagus? Nah, itu dia Bu. Apa yang bagus? Nah, itunya Bu ya. Ya, sekarang jangan ceritalah. Ibu lagi sibuk kali ya. Kita atur waktu Bu. Kita atur waktu 10 menit aja. Saya mau ceritakan Ibu sesuatu yang lagi bagus nih tahun ini, yang tahun lalu nggak ada. Oh ya, apa itu? Ya, maka dari itu Bu, 10 menit. Besok atau lusa Bu. Gitu loh. Oke? Karena ini you jangan ceritakan problem. Karena ketemu juga belum. Nah, Anda cerita problem. Kalau Anda cerita problem, kembali nih, bangku kosong lagi. Dia nggak muncul. Oke? Nah, ini harus diumpan dengan sesuatu yang menarik. Kalau yang lain, boleh diumpani dengan satu problem yang Anda punya, dan saya punya solusi. Ini jangan. Oke, nah kasih tahu something exciting ya. Nah, give them an offer or benefit. Tetapi ini ada sesuatu yang menarik Bu, sesuatu apa yang menarik jangan dikasih tahu. Apa yang menarik jangan dikasih tahu. Oh ya, yang menarik apa? Yang manfaatnya apa? Yang bagus itu apa? Yang berita baik itu apa? Nah, maka dari itu Bu, 10 menit besok atau lusa. Gitu. Oke, besok atau lusa. Ya. Sudah kan ada jurus-jurusnya. Jadi ada 5 kelompok loh teman-teman. 5 kelompok. Ya, kelompok pertama active customer, kelompok kedua sleeping customer, kelompok ketiga almost deal customer, kelompok keempat not now customer, kelompok kelima adalah no show customer. Oke, ya. Dan semua jurusnya beda-beda. Ayo, beloknya beda-beda. Oke, umpannya berbeda-beda ya. Nah, tetapi teman-teman, saya tahu ya, ya, walaupun saya sudah bagikan 5 kelompok, jumlah bank nama Anda kan nggak terlalu banyak, belum terlalu banyak, oke? Maka dari itu, you cannot afford to waste it, betul kan ya? Don't waste your leads, betul? Jangan mubazirkan bank nama Anda. Katakan nasabah Anda ada 30 nasabah, oke? 30 nasabah, berarti itu terkelompok di kelompok 1 dan kelompok 2, betul? Sudah menjadi nasabah, bisa aktif nasabah, bisa sleeping nasabah, betul? Katakan total itu 50. Ya, dan Anda punya almost deal, not now, dan no show. Katakanlah itu ada 100-an. Berarti Anda punya 150.
Betul? 150 itu kalau sudah habis, Anda habis loh. Yang biru sudah nggak ada lagi loh. Maka dan kalau Anda sudah habis, yang biru sudah nggak ada lagi, berarti Anda harus ke merah, betul? Dan merah Anda tahu perjuangan lebih besar, perjuangan lebih tinggi, effort lebih besar, urut dadanya lebih banyak, betul? Tingkat kegagalannya lebih tinggi, tingkat keberhasilan lebih rendah. Yang merah. Jadi yang biru ini, yang tingkat keberhasilan akan lebih tinggi, jangan dimubazirkan. Okay, so don't waste it. Okay, bagaimana caranya orang sales mengwastekan, mengsia-siakan ya bank nama yang di biru itu? Bagaimana orang sales tanpa sengaja mengsia-siakan bank nama yang di biru itu? Dengan dia dengar jurus saya, oh ya kayaknya saya bisa nih. Dia angkat telepon, dia telepon. Oke? Dan di sana ada penolakan. Dia bilang, ya, si James nggak bilang nih. Oke? Atau suara Anda kurang meyakinkan. Suara Anda kurang ceria. Kata-kata Anda kurang menendang. Gitu kan? Akibatnya, walaupun Anda ikut jurus saya, tidak berhasil. Kenapa? Nadanya beda, keceriaannya berbeda, keyakinan berbeda, pilihan kata-katanya berbeda, betul? Dan hari ini saya nggak sempat peragaan dengan Anda. Jangan pakai kata ini nih, pakai kata ini lebih bagus kan? Susunan kalimat Anda kan nggak enak nih. Mestinya di sini di depan, ini di belakang, betul nggak? Coba. Oh iya, enakan begini ya. Tuh kan? Nah, saya nggak bisa kali resik sama Anda. Oke, akibatnya walaupun konsepnya sudah dapat, strateginya sudah dapat, tapi implementasi Anda bisa jadi nggak optimal. Oke, maka dari itu supaya bank nama Anda, terutama yang biru itu loh, yang sudah kenal sama Anda, berkenan sama Anda, sudah pernah kontak sama Anda, sudah TikTok sama Anda, supaya lebih optimal, jangan disia-siakan, karena jumlahnya nggak banyak itu yang di biru itu. Maka dari itu, please, gladi resik dulu. Nggak ada petinju di dunia langsung masuk ring bertanding tanpa latihan. Itu namanya cari mati. Nggak ada pemain bulu tangkis di dunia langsung masuk bertanding dengan lawan tanpa latihan. Itu cari mati. Tapi banyak agen setiap hari cari mati. Tanpa latihan. Oh semangat, bisa, yakin, masuk, pret. Oke, ditonjok sampai mencret. Betul kan? Kenapa? Nggak latihan. Gladi resik. Ajak teman-teman Anda gladi resik. Tapi kita nggak kumpul. Pakai gini aja, pakai by phone aja. Kan Anda by phone. Pakai teman Anda by phone. Kalau teman Anda nggak bisa, pakai keponakan Anda. By phone. Oke? Tapi lebih bagus ya teman-teman ya. Pakai Zoom kayak ginian. Dengan kelompok Anda yang dihadiri oleh rekan-rekan Anda dan leader Anda. Karena kalau kita pakai keponakan kita, dia nggak bisa koreksi kita. Pilihan kata-kata kita kurang tepat, dia nggak bisa koreksi. Betul kan? Nah, kalau sama rekan-rekan kita yang sebidang, apalagi ada yang lebih berpengalaman daripada kita, ada leader kita. Kalau kita, ya percakapan, ya pura-pura kita telepon nasabah kita sekarang, Pak Rudi, selamat pagi Pak. Tuh. Ini kurang bagus sih. Ulang lagi. Ulang sampai lancar, ulang sampai Anda yakin. Ini bagus, ini kalimatnya bagus, ya pendekatannya udah keren, ya gue udah yakin deh, lebih yakin sekarang daripada yang tadi sebelum waktu kita baru mulai gladi resik. Barulah Anda pakai hasil dari latihan yang Anda sudah 2 kali lipat lebih lancar daripada tadi, 2 kali lipat lebih meyakinkan dari tadi. Itulah dipakai untuk gladi resik. Itulah dipakai untuk telepon nasabah. Itu pun jangan terlalu semangat sekaligus telepon 50. Jangan. Telepon 10 dulu. Hasilnya gimana? Besok gladi resik lagi dengan tim Anda. Kemarin saya coba ini nggak terlalu bagus loh hasilnya. Yuk kita coba lain, pendekatan yang lain. Pakai jurus yang lain. Pakai umpan yang lain. Oke, ya, pakai umpan yang lain. Gitu. Sehingga 50 itu benar-benar diperas. 50 itu sudah kita latihan, terus kita coba ke 10 dulu. Tingkatkan lagi keterampilan kita. Coba 10 lagi. Maka dari itu teman-teman dengar baik-baik. Ini yang paling penting, oke? Ini yang paling penting ya. Urutan tadi saya bilang kan, kelompok pertama adalah aktif nasabah. Kelompok kedua adalah sleeping nasabah.
kelompok ketiga almost deal nasabah, kelompok 4 not now nasabah, kelompok 5 adalah no show nasabah. Jangan mulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama adalah aktif nasabah yang paling besar kemungkinan beli, betul? Paling besar kemungkinan beli. Ya, maka jangan cari dia dulu. Latih dengan kelompok 5 dulu. Yang nggak muncul itu. Anyway, dia nggak muncul. Jadi kalau hari ini saya telepon, dia nggak muncul, biarin aja. Toh nggak muncul. Betul kan? Mulai dengan kelompok 5 sebagai pemanasan. Baru naik ke kelompok 4. Baru naik ke kelompok 3. Sudah matang, jam terbangnya sudah tinggi, sudah nyaman, sudah dapat jurus, sudah latihan, baru masuk ke kelompok 4, baru finalnya kelompok 5. Kelompok 1. Betul kan? Coba kalau kita bertanding, ronde kelima aja bertanding dengan juara dunia, udah pasti geser kita. Nggak ada harapan lagi, betul kan ya? Kenapa? Yang paling gede itu, lu lawan di awal-awal, mati dah. Jadi kita selalu berharap di ronde pengisian 5 kita lawan dengan yang nggak terkenal, yang selevel dengan kita lah, oke? Jadi kita naik lagi, ya perempat final lebih sulit lagi, semifinal lebih sulit lagi, baru ujung-ujung ketemu di final yang paling sulit, betul? Nggak ada orang di ronde 5 lawan dengan juara dunia, pasti cari masalah, pasti kau. Maka kelompok pertama jangan Anda coba duluan. Oke, jangan coba duluan. Karena kalau kelompok pertama lu coba duluan, skillnya belum matang, KO semua. Paling santan udah habis, paling santan udah lewat. Oke, sisa-sisanya, you sudah lancar, udah pede, ketemu dengan no show. Buset, ngapain sih? Betul kan? Latih dengan no show. Coba dengan no show sampai ke puncak acara, finalnya adalah kelompok 1. Gitu loh. Oke, banyak orang sales dengan bergebu-gebu cari nasabah yang paling menjanjikan. Ya, dia paling menjanjikan, lo belum siap. Betul kan? Dia paling menjanjikan, lo belum siap, pasti kau. Oke, itu loh caranya ya. But you need to practice for goodness sake. And most sales people don't want to practice. Oke, saya tidak suruh Anda ikut training. Ya, saya suruh Anda setelah training latihan. Kata-katanya benar-benar keluar. Pura-pura telepon di depan rekan Anda, by Zoom, terserah. Oke, Anda siapkan kalimatnya, tuliskan kalimatnya, apa yang mau disampaikan, gitu loh. Kalimatnya sudah ditulis semua, ya. Kalimatnya ditulis semua, sehingga waktu Anda sampaikan sesuai dengan kata-katanya, walaupun nggak perlu hafal sampai segitulah, ya. Tapi minimal kalimatnya sudah ada, Anda sudah coret-coret sendiri. Oke, ya. Itu yang harus Anda lakukan, teman-teman. Oke, ya. So, wah, sudah selesai kontennya, teman-teman. Yes. Ini yang saya mau sampaikan kepada Anda yang sebelah kanan. My James Gui official YouTube channel, ya. Teman-teman, saya tahu selalu kalau saya bawa sesi, waktu nggak cukup. Ada banyak sekali yang saya mau sampaikan, tapi waktu nggak cukup. Maka dari itu saya sudah rekamkan. Banyak sekali kiat-kiatnya. Banyak sekali kiat-kiatnya. Satu kiat itu 10-12 menit, kadang-kadang sampai 15 menit. Kiat-kiatnya. Total ada 60 kiat. Dan setiap minggu saya tambah kiat lagi. Total ada 60 kiat yang Anda bisa kiat sukses, kiat sales, kiat motivasi, dan sebagainya, ya, di YouTube channel saya. Ada total 60 cuplikan video yang Anda bisa nonton gratis. Anda bisa nonton gratis di YouTube channel saya. Jadi silakan Anda pergi ke YouTube channel saya untuk cari. Bahkan ada satu video yang saya rancangkan khusus untuk teman-teman asuransi untuk menjelaskan apa itu asuransi, bagaimana asuransi penting. Anda bisa pakai video itu untuk buat Anda belajar. Anda bisa pakai video itu untuk di-share ke nasabah Anda supaya dia dengar penjelasan dari saya dulu baru Anda follow up. Oke? Ini semua saya ciptakan gratis untuk Indonesia supaya Indonesia bisa belajar, Indonesia maju, ya. Dan juga teman-teman, habis acara ini jika Anda berkenan silakan follow Instagram saya,
Silakan follow Instagram saya di sini ya. Dan juga teman-teman, dan juga kadang-kadang Anda post di IG story, betul? Kalau Anda post di IG story, tolong tag ke saya ya, tolong tag ke saya. Oke ya. Dan terakhir, kadang-kadang yang Anda screenshot muka saya pas lagi jelek. Oke, muka saya paling gitu, ada screenshot post. Aduh, gua mau repost juga malu, nggak repost juga nggak enak ya. Maka demi Anda, kalau mau screenshot, sekarang saya buat beberapa pose, silakan Anda screenshot. Nah, ini lebih layak untuk di repost. Oke ya. Gini, satu nih. Screenshot kedua. Screenshot ketiga. Screenshot keempat. Biar nggak terhalang. Oke, ya, yang gini-gini layak di screenshot lah. Oke, baik, di post. Oke, ingat ya, tag ke saya ya. Oke, thank you very much. Over to you, Bro Rizky. Oke, Pak James. Wah, luar biasa banget ya Bapak Ibu semua. Kita udah mendapatkan banyak banget nih hari ini. Insight-insight yang bukan menarik lagi sih, luar biasa menarik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi Pak James sampaikan ya, dengan keterbatasannya waktu, Pak James masih memberikan kita sesi untuk Q&A ya, atau tanya jawab. Nah, Bapak Ibu jangan disia-siakan nih, karena dari kita punya hadiah nih buat Bapak Ibu yang pertanyaannya terpilih, ya kan? Nah, kita punya eksklusif ya. Bentar, saya lihat contekan dulu nih. Eksklusif t-shirt warna orange hitam dengan size all ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu dapatkan dengan memberikan pertanyaan kepada Pak James, tapi pakai format nih. Nama ya, kode agent, pertanyaan ya. Sekali lagi, nama, kode agent, pertanyaan, ya kan? Ya, sekali lagi nih, nama, kode agent, pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa nih, kalau misalnya ya Bapak Ibu dengan memberikan pertanyaan itu bisa mendapatkan hadiah t-shirt eksklusif dari kami ya. Nah, Bapak Ibu ayo dong ya. Ditunggu nih pertanyaannya nih ya. Ditunggu pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang seru pastinya ya. Kita akan usahakan bacakan semuanya nih yang masuk melalui chat live kanal YouTube kita ya. Bapak Ibu jangan lupa pakai format sekali lagi ya. Nama, kode agent dan pertanyaan ya. Nama, kode agent, pertanyaan. Oke ya, jadi yang nggak pakai format, mohon maaf, udah pasti nggak menang gitu ya. Tapi udah banyak banget yang masuk nih. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung bacain aja ya. Dari Yetsumanta, apa yang harus dilakukan seorang agent terhadap nasabah yang baru yang sudah setuju beli produk? Katanya sih sudah sesuai dengan kebutuhannya nih, yaitu kesehatan Pak James ya kan, tapi menunda mengirimkan kelengkapan dokumen nih, jadi kayak mungkin dokumen-dokumen administratif ya gitu, dan ini dalam waktu yang lama nih Pak James nih. Apakah tadi kalau menurut Pak James di next day yang 2021 2020 tuh, dan nah ini masih layak nggak sih di treat seperti itu Pak James? Bisa, Silakan, bagus sekali Pak. pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan saya adalah ini. Penundaan memberi dokumen yang lengkap itu karena dia punya kendala dengan dokumennya atau itu sebagai alasan, ya kan? Ya, kalau dia punya kendala kita bisa bantu, tapi kalau itu sebagai alasan kita harus cari di balik keraguan itu, alasan di balik penundaannya, ya. Apakah dia belum clear tentang produknya atau dia belum yakin bahwa itu yang dia mau? Dia belum yakin bahwa itu produk yang cocok, dia belum yakin bahwa ini uang pertanggungan atau premi yang dia mau bayar, atau dia belum yakin sama kita sebagai agentnya. Oke, cari tahu alasan di balik penundaannya. Oke, atau kalau sesungguhnya nggak ada alasan, cuma dokumennya belum ada. Bukan cuma dokumennya di safety box ya, dan dia dilarang oleh suaminya keluar dari rumah takut kena COVID gitu. Apa alasannya kita nggak ngerti. Oke, cari tahu alasan sesungguh-sungguhnya. Karena di dunia sales ya teman-teman, ada istilah bahasa Inggris, we can handle reasons
but we cannot handle excuses. Betul kan ya? Nah, oke ya, alasan yang tepat, alasan yang benar bisa kita atasi. Tapi cuma alasan-alasanan ya susah kita atasi. Ya jadi cari tahu alasan sesungguhnya apa. Oke, thank you. Thank you Pak James. Wah, ini mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan ya buat tadi yang memberikan pertanyaan. Wah, coba saya lihat lagi. Nah, dari tadi yang ngasih pertanyaan ya. Nah, sekarang udah banyak nih yang sesuai dengan format mendapatkan hadiah nih. Ya, wah. Ada oke. Wah, ini agak sulit ya kalau dibacakan ini. Mungkin aku generalin aja ya. Ada dari Juliana Hong. Nama, kode agent oke ya, dan pertanyaannya apa strategi paling tepat untuk menghadapi calon nasabah yang juga di prospek kompetitor nih, Pak James, silakan Pak. Oke, ya teman-teman, kalau kita mau banding-bandingkan produk, nggak ada habisnya, oke? Karena setiap perusahaan justru akan ciptakan produk yang agak berbeda dengan kompetitor, betul? Sih. Karena kalau kita produknya mirip persis, 100%, berarti satu-satunya cara kita bisa unggul adalah kalau premi kita lebih murah, betul? Dan kita sebagai perusahaan nggak mau kasih premi yang lebih murah, betul? Nah, karena kita tidak mau kasih premi yang paling murah, kita harus ciptakan perbedaan dari segi fitur-fitur kita, betul? Nah, maka setiap perusahaan punya produk mirip-mirip, tapi pasti ada beda-bedanya. Dan oleh karena beda-beda itu harganya beda-beda. Oke, 10 perusahaan, 10 perbedaan. Lo mau banding sampai berewokan juga nggak ada kelarnya. Oke, intinya adalah the product mirip-mirip. Ya, satu dapat ini sedikit, satu dapat itu sedikit. Satu karena ini ada sedikit mahal, satu ini karena nggak ada sedikit murah. Oke, ya. Kalau sampai mahal berarti lebih lengkap. Kalau sampai murah pasti ada sesuatu yang missing. Betul kan? Akal sehat aja. Ya. So, bicara dengan nasabah Anda, Pak, kalau mau banding semua berbeda-beda. Kalau mau banding, semua harganya berbeda-beda. Yang murah pasti ada kekurangan, yang mahal pasti lebih lengkap. Itu aja kan Pak ya? Oke, so it's not a question of comparing. Tetapi namanya asuransi, secara umum sama semua. Sekarang Bapak nyaman nggak dengan nama besar Manulife? Bapak nyaman nggak dengan nama besar Manulife? Bapak nyaman nggak dengan saya sebagai agen yang akan menangani polis Bapak kalau terjadi sesuatu? Saya yang akan tangani sampai lancar, sampai tuntas. So my question is not the product, Pak. Do you trust Manulife? And do you trust me? That's all, Pak. Because the products are all the same. Ya, ujung-ujung gitu. Ya, yes. Nah, kalau Anda ragu, wah, kalau suruh trust Manulife bisa, trust saya belum qualify. Jadi kendalanya bukan produk, bukan harga Anda. Ya kan? So, tingkatkan. Ya, nggak ada urusan junior atau senior. Tetapi kalau saya tidak tahu, Pak, ingat loh, Pak, walaupun saya baru bergabung 2 tahun, jam terbang saya kalahlah dengan agen-agen yang sudah 20 tahun. Tetapi Pak, saya nggak jalan sendiri loh, Pak. Saya punya leader yang sudah 15 tahun loh, Pak. Dan di atas leader saya, ada leader saya yang 25 tahun. Jadi apa yang saya tidak tahu, dia yang akan bantu. Dan dia nggak mesti, dia yang akan bantu. Dan dia nggak mesti, kantor pusat akan bantu, Pak. Jadi saya di backup dengan seluruh infrastruktur Manulife. Jadi walaupun saya baru 1 tahun, pengalaman 25 tahun di belakang saya, Pak. Tenang aja, Pak. Oke? Ayo, silakan. Wah, luar biasa. Ini pencerahan yang sangat oke banget ya. Nah, ini juga mungkin bisa diaplikasikan nih karena ini deket banget sama keseharian kita yang disampaikan Pak James ya. Oke, thank you Pak James ya. Mudah-mudahan menginformasi tadi ya. Yes. Oke, berikutnya nih, bentar ya Pak, kita coba lihat. Wah, ini ada yang bobo pusing Pak, tapi bukan pusing kepala Pak ya, tapi pusing yang di materi tadi Pak James sampaikan gitu ya. Nah, Pak James, ini terkait dengan prioritas sih sebenarnya ya. Nah, jadi
ada pertanyaan nih menurut Ibu Toipah Darmawan ya. Nah, jadi gimana caranya untuk pusing ya orang yang pada saat waktunya jatuh tempo, nah itu dia agak sulit melakukan pembayaran. Tapi ya kesehariannya zaman sekarang Pak bisa dilihat ya dari sosmed atau apa. Wah itu bergelimpangan dengan luxury gitu ya. Mungkin dia tetap jalan tuh beli-beli barang yang sebenarnya nothing priority gitu ya. Wah, tapi untuk to impress gitulah. Nah, ini bisa nih. Tapi untuk bayar premi tuh kayak diingetin gitu. Sehari 2 hari itu susah banget bayar. Gimana tuh Pak James? Silakan Pak. Oke. Orang-orang yang lifestyle-nya aktif kayak gituan, ya, biasanya urusan pembayaran premi bukan dari dia. Betul kan? Dia punya asisten, dia punya staff, ya, dia punya PA, sekretaris untuk handle yang gitu-gituan. Happy-happy sih dia. Happy-happy sih dia. Oke. Dia belanja, dia gesek kartu kredit. Tapi yang bayar kan bukan dia. Yang bayar kartu kredit, yang bayar pembayaran kartu kredit bukan dia kan? Bisa jadi suaminya, bisa jadi karyawannya, betul kan? Jadi kalau Anda tagih dari dia, it doesn't work. Oke? Mendingan, oke, Bu Jenny, sudah waktu tempo, Bu. Untuk urusan transferan, ya, siapa ya sekretaris Ibu yang saya bisa minta dia handle? Gitu aja. Oh, kalau gitu lu kontak aja ya. Sekretaris saya si Sani. Oke, Bu, ya. Tenang aja Bu, Ibu happy-happy aja, Bu, ya. Nggak enak kalau saya kejar-kejar Ibu happy-happy aja. Serahkan kepada saya koordinasi dengan Sani aja dah. Ya, oke ya Bu ya. Yang penting Ibu sounding ke Sani, saya akan kontak dengan Sani untuk pokoknya koordinasi sama Sani. Dan selanjutnya, setiap kali jatuh tempo, saya nggak ganggu Ibu lagi, saya kontak dengan sekretaris aja. Ya Bu ya. Jadi Ibu tinggal happy-happy aja, pokoknya protection jalan aja. Ya, biar saya yang di balik layar lah, saya dengan Sani bertarung lah di belakang. Oke Bu ya, Sani boleh tolong WA ke saya ya Bu, nomor WA-nya Sani ya. Oke Bu, Ibu happy aja. Udah kelar. Oke. Oke, nah ini jawaban Pak James ini relate banget ya sama pertanyaannya dari Iren Endang gitu. Saya sudah tahu ketertarikan nasabah dan saya membeli, tapi karena kesibukannya nasabah seorang pemilik pabrik. Wah, kejawab nih Pak ya. Sudah info promo juga bagaimana caranya enticing gitu ya. Jadi berarti kejawab dari jawabannya Pak James tadi gitu ya Pak ya. Jadi ya Pak Rizky, saya tahu Bapak, aduh kalau ada pabrik ya Pak ya, apalagi sekarang, wah segudang hal yang harus diurusin ya Pak ya, dari hulu sampai hilir ya, pusing lah. Yang penting secara prinsip Pak Rizky sudah oke ya. Nah Pak, sekretaris Bapak siapa Pak? Nah, urusan dokumen lah, surat lah, pajak lah, transfer lah, saya urus sama sekretaris saja Pak. Yang penting Pak Rizky sudah oke ya Pak ya. Oke Pak, nanti Bapak sounding ke sekretaris saja, saya akan follow up dengan sekretaris. Oke Pak ya, udah cukup, saya nggak mau ganggu Bapak lah. Yang penting Bapak sudah oke, Bapak udah ngerti, udah saya take over aja Pak. Biar kami aja lah yang handle. Ya ini terlalu kecil lah urusan untuk Bapak Pak Rizky. Udah beres. Oke, wah mantep ya. Jadi satu pertanyaan ini udah beberapa pertanyaan yang terjawab ya di dalam chat YouTube Live. Bapak Ibu, sehubungan dengan waktu juga mungkin satu pertanyaan terakhir yang akan saya berikan kepada Pak James ya. Nah ini mewakili beberapa yang intinya pertanyaannya sama nih Pak James. Pak James, yang hits di kolom chat live YouTube kita pada pagi hari ini itu adalah bagaimana cara membuka percakapan atau meyakinkan kembali existing client dari database yang udah pernah ditemui sebelumnya, tapi itu dari dari awal itu mereka terlihatnya tuh anti asuransi. Intinya jawabannya mereka tuh selalu kembali itu, Pak. Itu yang paling banyak Pak di YouTube live kita pada hari ini. Ada 4 atau ada 3 nih pertanyaan yang sama terkait dengan anti asuransi nih, Pak. Oh, oke. Ternyata Pak Rizky anti asuransi ya, Pak. Saya nggak yakin. Saya yakin. Maaf, Pak Rizky bohong. Santai-santai aja, santai-santai ngobrol-ngobrol ya. Jadi segala hormat enggak. Pak Rizky bilang anti asuransi. Saya nggak percaya, Pak. Saya nggak percaya. Ya, yuk 2 menit ya Pak Rizky ya, 2 menit ya Pak. Di rumah Bapak kan pasti ada televisi, ada komputer, ada laptop, ya ada handphone, ada jam tangan, betul. Ibu juga punya hiasan dan sebagainya, betul ya, oke ya. Isi rumahnya bisa 500 juta sampai 1 miliar, 2 miliar. Oke. Pak Rizky, saya mau tanya, setiap malam Bapak tidur nyenyak nggak?
Tidur nyenyak kan ya? Kenapa Pak Rizky tidur nyenyak? Karena di pintu Bapak tidur ada ceklek pintunya, ada kuncinya kan? You sleep well at night because you lock your house before you sleep. Betul kan? Nah Pak, untuk kunci itu biayanya berapa Pak? 200.000 ya bikin gembok pintu ya. Jadi 200.000 kita bayar untuk lindungi seisi rumah 2 miliar supaya kita bisa tidur nyenyak, betul? Pak Rizky, gembok itu apa? Gembok itu pelindungan dan asuransi, betul nggak? Pak, mobil Bapak ada ban serep nggak? Supaya apa? Kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga, banyak kempes. Ada serepnya, betul? Ban serep asuransi bukan, Pak? Pak, Bapak traveling bawa kopernya masuk ke bagasi pesawat. Ada gemboknya nggak, Pak? Gemboknya itu proteksi, betul? Tuh, kalau rumah Bapak ada kunci pintu, koper ada gembok, mobil ada ban serep, berarti Bapak sudah percaya asuransi. Bapak percaya proteksi, Pak. Oke, itu proteksi barang, proteksi perjalanan. Oke, ini proteksi keuangan, sama aja, Pak. Dan semua namanya proteksi, kuncinya 200.000, lindungi 2 miliar. Gembok 50.000, lindungi isi koper. Betul kan? Ya, ban serep sekian, lindungi 4 ban. Jadi selalu namanya asuransi, pakai uang kecil, lindungi uang besar. Itu Pak. Jadi sekarang instead of barang-barang yang dilindungi, duit kita yang dilindungi. Pakai uang kecil, lindungi uang besar kita, supaya kalau terjadi sesuatu, uang besar kita tetap utuh. Manulife yang bayarin. Itu doang kok Pak. Okay, so I think you believe in insurance, Pak. You do. Otherwise, you would not lock your room. Otherwise, you would not have ban serep. You believe in insurance, Pak. Okay, yuk Pak, kita hitung-hitung sebentar, Pak. Switch pump, dah. Okay, you believe. We all believe in insurance. Oke, wah. Ini close banget ya, maksudnya deket banget sama apa yang ada keseharian kita. Bapak Ibu, saya tahu banget Bapak Ibu masih banyak ya yang pengen ditanyain dan dengerin langsung dari Pak James. Begitu pula saya gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, believe me ya, dari apa yang udah dijelasin Pak James ini, Bapak Ibu nih yang hadir di ruangan YouTube pada pagi hari ini sampai menjelang siang ini adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kapan lagi pertanyaannya dijawab sama Pak James ya kan? Saya juga beruntung karena kapan lagi saya diucapin selamat 6 tahun oleh seorang Pak James gue gitu ya. Dan Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat YouTube Live berkesempatan mendapatkan hadiah eksklusif ya berupa t-shirt. Nah, Bapak Ibu, that's all dari Pak James Gui. Semoga apa yang disampaikan Pak James Gui bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Kita